Ya, selamat siang adik-adik ya. Jadi kita sekarang membahas tentang infanticide dan aborsi. Infanticide dikenal dengan istilah pembunuhan anak tiri dan aborsi. Nah, learning outcome-nya adalah nanti adik diharapkan paham tentang dasar-dasar hukum yang mengatur pembunuhan anak sendiri, definisinya, dan peranan adik-adik sebagai dokter nantinya, dan mencari tanda-tanda infanticide itu sendiri. Di dasar hukum infanticide itu adalah pertama pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak sendiri di mana ancamannya adalah 7 tahun penjara. Kemudian ini bila dilakukan secara berencana itu akan dapat ancaman 9 tahun penjara. Dan di 343 KUHP itu adalah kalau ada orang yang membantu, misalnya ini perempuan dibantu oleh pacarnya, nah itu pacarnya itu tidak dikenai pasal pembunuhan anak sendiri, tapi dia akan dikenai pasal pembunuhan biasa yang hukumannya lebih berat. Tapi ibunya itu dikenai hukuman infanticide. Dan pasal 305 itu adalah penelantaran anak di bawah usia 7 tahun. Ya, jadi tidak boleh menelantarkan anak. Ya, itu ancamannya 5 tahun 6 bulan. Bila penelantaran tadi mengakibatkan anak tadi luka berat atau mati, maka dia akan diancam sampai 9 tahun. Dan bila seorang ibu meninggalkan anaknya yang baru lahir, jadi ditinggal, maka dia akan mendapat sepertiganya. Nah, termasuk juga menyembunyikan kelahiran dan kematian. Jadi di Indonesia ini peristiwa kematian itu harus dicatat adik-adik oleh negara. Sehingga bila ada seorang ibu yang menyembunyikan kelahirannya, maka dikenai pasal 181 ini. Termasuk juga bila mati, dia akan dapat hukuman 9 bulan. Jadi ini berlaku umum. Jadi maka itu sebabnya bila ada orang yang meninggal maka harus dilaporkan, akan dicatat oleh negara. Berdasarkan pasal-pasal tadi adik-adik, maka bila ditemukan orok ya, misalnya di sungai, di pantai maupun di tempat sampah ya, itu ada beberapa kemungkinan kasusnya. Yang pertama tentu dapat merupakan kasus pembunuhan anak sendiri atau infanticide. Berikutnya adalah dia merupakan pembunuhan biasa. Ya, dapat juga kasusnya melantarkan anak yang berbuat mati atau menyembunyikan kelahiran dan kematian tadi, atau kasusnya abortus. Nah, nanti kan kalian bedanya kapan orang tersebut menjadi infanticide, kapan menjadi dia abortus. Ya, menurut pasal di Undang-Undang Pidana, infanticide itu adalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri segera atau beberapa saat setelah dilahirkan karena takut diketahui telah melahirkan. Ya, adik perhatikan di sini bahwa menurut KUHP itu pembunuhan itu yang pertama korbannya adalah bayi. Ya. Jadi yang apa? Bayi yang baru lahir. Nah, itu menjadi persyaratan. Jadi kalau sudah bukan bayi baru lahir maka bukan infanticide lagi tapi pembunuhan biasa. Itu kalau dari sisi korban dan waktunya. Kemudian dari sisi pelaku itu harus ibunya. Ya. Jadi yang dapat dikenai pasal ini atau yang disangka sebagai pembunuhan adalah harus ibunya. Dengan alasan apa? Takut diketahui dia telah melahirkan. Biasanya ini pada wanita yang hamil ya, di luar pernikahan. Ya, jadi dia belum punya suami. Ya, atau sering disebut dengan istilah akibat hubungan gelap. Nah, mungkin pada waktu bersetubuh dia mati lampu sehingga disebut dengan gelap. Bukan itu ya maksudnya ya. Jadi intinya dia adalah hamil di luar nikah, tidak ada suami yang sah sehingga dia malu. Ya, masih single kok melahirkan. Nah, sehingga berdasarkan
KUHP tadi, maka ada 3 hal yang menjadi faktor penting pada kasus pembunuhan anak itu adalah apa? Pertama, ibu kandung. Harus pelakunya adalah seorang ibu kandungnya. Kemudian waktunya kapan? Segera setelah melahirkan. Ya. Mengapa dia melakukan itu? Karena psikis. Jadi karena malu, ya, bukan hal yang lain. Jadi karena dia malu, sebenarnya malu karena dia belum punya suami, kok sudah punya bayi, melahirkan. Nah itu. Jadi 3 hal itulah yang membuatkan dia cenderung. Padahal kita ketahui semua bahwa yang namanya anak itu pasti timbul naluri untuk melindungi ya. Kita bandingkan dengan singa saja itu. Kita lihat ibunya, singa itu berenang buas ya. Tapi sama anaknya dia sayang sekali. Nah ini kenapa manusia tega? Nah ternyata dari psikisnya dia tadi itu karena malu tadi sehingga dia menghilangkan akal sehatnya dalam kondisi stres, ya depresi sehingga dia tega untuk membunuh anaknya. Berdasarkan tadi maka kepentingan hukumnya unsur-unsurnya adalah yang wajib dokter buktikan bila memeriksa aurat tadi adalah pertama kita harus menentukan bahwa bayi tersebut memang baru lahir. Ya, dan belum dirawat. Belum dirawat untuk apa? Untuk membuktikan bahwa secara psikis bahwa belum ada rasa sayang atau ibunya masih dalam kondisi stres. Ya. Kemudian karena ini kasusnya pembunuhan, tentu kita harus buktikan bahwa bayinya lahir hidup dulu. Ya, kalau lahir mati kan tidak dibunuh namanya. Nah, sehingga dia harus kita buktikan dia apa? Bernapas. Ya, jadi bila bayi tersebut sudah bernapas, maka dapat diasumsikan bahwa bayinya lahir hidup, tidak lahir mati. Nah, karena dia lahir hidup, sudah bernapas, tentu harus dibuktikan sebab matinya apa. Itu kepentingan hukumnya. Nah, sehingga berdasarkan KUHP dan kepentingan tadi, maka ini adalah beberapa yang menjadi tugas seorang dokter bila dihadapkan pada kasus seperti ini. Ya, jadi ada temuan bayi atau orok. Yang pertama, dokter harus dapat menentukan apakah bayinya baru lahir dan belum dirawat. Artinya belum ada tanda-tanda perawatan. Kemudian dapat menentukan apakah bayinya viabel atau non-viabel. Maksudnya apa? Pengertian dari viabel itu adalah bayinya sudah mampu hidup di luar kandungan tanpa alat bantu. Ya, kalau di inkubator itu belum viabel namanya atau masih non viabel. Atau dia punya cacat berat sehingga tidak mungkin mampu hidup di luar kandungan tanpa alat bantu. Artinya viabel itu dia harus mampu hidup tanpa alat bantu. Berikutnya adalah kita membuktikan umur dalam kandungan. Berapa bulan dalam kandungan. Ya. Kemudian sudah bernapas. Nah, sudah bernapas ini tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dia lahir hidup. Ya. Atau kalau belum bernapas, apakah dia mungkin lahir mati? Nah, itu. Berikutnya adalah berapa lama dia dilahirkan atau umur ekstrauterinnya. Ya, kalau tadi kita memperkirakan umur dalam kandungan, setelah dia lahir, berapa lama dia ini lahirnya? 15 menit kah? 1 jam kah? Nah, ini. Berikutnya kita akan mencari tanda-tanda kekerasan, ya, yang mungkin di sana menunjukkan nanti sebab matinya apa. Misalnya ada tanda kekerasan di wajah, di hidung, di bibir. Nah, jangan-jangan ini bekap. Nah, sehingga sebab matinya adalah akibat pembekapan. Berikutnya kita screening golongan darahnya untuk apa? Untuk kita memperkirakan ini hubungan ibu dengan bayi. Tentu bisa dengan DNA, mitokondria, ya. Itulah hal-hal yang mesti kita buktikan, yang harus dibuktikan sebagai tugas dokter dalam memeriksa temuan bayi atau orok. Adik-adik kita cari sekarang pertama bayi dan belum dirawat. Ini maksudnya apa? Ini memberi petunjuk bahwa tidak lama setelah dilahirkan, artinya bayi itu memang baru lahir. Ya, tandanya apa? Nah ini, bayinya masih berlumuran darah, ada vernicasiosa, tahu ya? Vernicasiosa itu lemak bayi. Ya, itu biasanya masih menempel di lipatan leher, belakang daun telinga, ketiak, lipat siku, lipat lutut, dan selangkangan. Ya, tadinya belum dirawat ya, masih ada banyak lebih. Kemudian tandanya juga ada tali pusatnya ini, dia masih utuh dengan plasentanya. Kalau toh sudah
terpotong itu terpotong karena ditarik, bukan karena dirawat. Dirawat itu maksudnya diikat, dipotong, dikasih betadine. Ini benar-benar terlepas, ya, bukan dipotong, dirawat. Itu menunjukkan tanda-tanda dia belum dirawat. Nah ini tanda-tanda perawatannya adalah tali pusat. Ini yang sudah dirawat itu adalah tanda tali pusat terpotong rata, diikat ujungnya dan diberi antiseptik, misalnya ada betadine dan dibungkus perban. Kemudian jalan napasnya bebas. Kemudian vena caseosa sudah dibersihkan, lemak bayinya sudah dibersihkan, sudah diberi pakaian, apalagi sudah diberi air susu. Nah itu merupakan tanda pasti dia sudah dirawat. Pada kasus infanticide ini adik-adik, bila ditemukan tanda perawatan maka kasusnya menjadi gugur atau tidak memenuhi syarat lagi. Artinya apa? Artinya ibunya sudah normal ini, ya tidak stres lagi. Sehingga ibunya dikenai pembunuhan biasa, bukan infanticide. Ya. Jadi kalau belum ada tanda-tanda perawatan barulah bisa dianggap sebagai infanticide. Kalau udah ya kalau sudah ada tanda perawatan maka artinya dia sudah berpikir normal. Sudah ada kasih sayang, itu artinya motifnya bukan karena malu lagi. Ya, jadi udah berpikir logis dia sehingga tidak dikenai infanticide lagi. Berikutnya adalah bayinya mampu hidup di luar kandungan atau viable. Itu syarat minimalnya adalah menurut kedokteran forensik umur kandungannya lebih dari 28 minggu itu minimal. Berat badannya 1000 gram, panjang badannya sampai kepala tum itu lebih dari 35 cm, lingkar kepala occipital frontalnya lebih dari 23 cm, dan yang terpenting adalah tidak terdapat catatan bawaan yang fatal atau incompatible with life. Ya. Jadi ini viable ini menjadi batas adik-adik. Bila dia tidak memenuhi syarat viable ini, maka dari kedokteran forensik menentukan atau menyampaikan ke polisi, memberi petunjuk bahwa kasusnya adalah bukan infanticide tapi merupakan abortus. Ya, kenapa begitu? Ya karena janin ini prematur kurang dari 2 minggu dia pasti mati karena bersifat non viable, tidak mungkin dibunuh. Nah, sehingga nanti kasusnya adalah menjadi abortus, ya, bukan infanticide. Itu kepentingan di situ untuk menentukan viable non viable. Berikutnya adalah memperkirakan umur dalam kandungan. Nah, kita ketahui bahwa bayi yang cukup bulan atau matur itu dikandung kurang lebih selama 37 sampai 42 minggu. Nah, kita dapat menentukan itu dari ukuran-ukuran antropometriknya, adik-adik. Bisa juga dari ciri-ciri eksternalnya, pusat penulangan, tes neurologik maupun motor velocity conduction. Ya. Jadi secara mudah ukuran antropometrik dan ciri-ciri eksternal itu sudah bisa untuk memperkirakan umur dalam kandungan. Ya. Nah, ini ukuran antropometriknya. Contohnya adalah bila bayinya cukup bulan, maka dia akan berat badannya itu antara 2.500 gram sampai 4.000 gram. Dengan panjang badan kepala tum itu adalah 46 cm sampai 50 cm. Ya, dengan lingkar kepala occipitofrontal 30 cm atau lebih. Diameter dadanya itu 8 sampai 9. Diameter perut 7 sampai 8, ya. Lingkar dada 30 sampai 33 cm dan lingkar perut 28 sampai 30. Itulah ukuran antropometrik yang menunjukkan bahwa bayinya cukup bulan. Umur kehamilan juga bisa diperkirakan berdasarkan panjang badannya, adik-adik. Jadi dengan menggunakan rumus Haas atau the Haas ini, bila perkiraannya adalah 1 sampai 5 bulan kandungan, maka kita berdasarkan kuadratnya. Jadi panjang tubuh itu sama dengan bulan kuadratnya. Misalkan kita periksa panjang tubuhnya 25 cm. Nah, berarti perkiraan umur kandungannya adalah 5 bulan. Kan 5 kali 5 25. Nah, kemudian kalau kita periksa ternyata kandungannya panjangnya bayi orok tadi 16 cm. Nah, berarti dia 4 bulan kandungan. Tetapi kalau umur kehamilannya lebih dari 5 bulan, maka panjang tubuhnya itu merupakan bulan kali 5. Artinya apa? Panjang tubuhnya akan kita bagi 5.
Nah, misalkan kita periksa ini bayi ada panjangnya 35 cm. Nah, maka perkiraan umur kehamilannya adalah berapa? 6 bulan kandungan. Gitu ya. Untuk perkiraan umur kandungan juga dibantu dari ciri-ciri eksternal, misalkan dari daun telinganya ini. Untuk cukup bulan dia pada saat kita lipat dia kembali lagi, ya. Jadi tulang rawannya sudah tumbuh sempurna. Puting susunya kita bisa lihat ya. Jadi areola mamenya itu sudah berbatas tegas dan menonjol, artinya dia sudah cukup bulan, yaitu 37 sampai 40 minggu. Demikian juga diameter tonjolan susunya ini. Ya 7 mm dia cukup bulan, itu ciri-cirinya. Kemudian bisa juga dari garis-garis telapak kakinya adik-adik. Kalau udah lengkap ya, misalnya full dia sudah ada, itu berarti cukup bulan. Tapi kalau cuma di 2/3 bagian depan, nah itu mungkin antara 37 sampai 38. Jadi dari depan ke belakang. Kalau udah full berarti udah cukup bulan. Kuku juga begitu. Untuk yang cukup bulan itu kukunya sudah melewati jari. Jadi nanti jarinya bayi itu coba digarukkan ke telapak tangan kita. Bila ada teraba keras, seperti ada yang mengerut, nah itu berarti dia sudah melewati ujung jari. Dari alat kelamin juga bisa kita memperkirakan umur kehamilannya, ya adik-adik ya. Jadi kalau untuk yang bayi laki-laki itu sudah terjadi lengkap ya, densesus testiculurum. Jadi testisnya sudah turun ke skrotum ya, sudah masuk. Untuk bayi perempuan, labia minornya sudah tertutup oleh labia mayor. Nah, itu menunjukkan bahwa bayinya sudah cukup bulan. Nah, ini rambutnya juga bisa kita lihat, kita periksa apakah sudah terpisah. Ini lemak bayinya cukup tebal, proses hemodiusnya itu sudah ke belakang, tidak ke depan lagi, alis mata sudah lengkap ya. Jadi tidak hanya di bagian tengahnya saja, tapi sudah ke bagian tepi atau lateralnya. Dan dengan tulang juga bisa, tulang ini di distal femur, di ujung femur itu ada dua yang bisa dilakukan dengan cara pembedahan maupun dengan cara rongsen. Kita lewati saja. Nah ini cara tidak langsung dengan rongsen, dengan langsung dengan menggunakan pisau, jadi kita iris. Ya, ini nice to know saja, dibaca sendiri. Nah berikutnya adalah kita menentukan apakah bayi ini sudah pernah bernapas. Ya, artinya apa kalau sudah bernapas? Artinya adalah bayi ini lahir hidup. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama tentu kita inspeksi maka akan tampak bahwa dadanya lebih tinggi dari perutnya, ya. Nah, karena dadanya mengembang, tentu diafragma akan turun. Ya, kalau belum bernapas dia masih di atas, jadi bisa di 3, bisa di 2. Tapi kalau sudah bernapas dia akan turun adik-adik ke selaiga ke-4 sampai 5. Kemudian di paru-parunya sendiri, kalau kita inspeksi itu, kita lihat, itu akan muncul gambar mozaik namanya. Itu akibat alveolit sudah ada udaranya. Kemudian gambaran marmer itu apa? Pembuluh darah intersisnya sudah terisi darah. Jadi karena pengembangan tadi ada darah ke situ, jadi memberi gambaran mozaik dan marmer. Kemudian kalau kita palpasi, kita raba, maka teraba dari udara di alveoli itu, ya seperti kita pegang spons. Berikutnya adalah beratnya, karena sudah ada udara, maka paru menjadi lebih ringan. Ya, kalau belum bernapas itu lebih padat ya, seperti gambaran liver gitu, sehingga beratnya 7/35, tapi kalau sudah mengembang dia lebih kecil lagi, lebih ringan. Ya, jadi baru lahir itu 1/7 berat dia ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita untuk menentukan dia lahir adalah dengan melakukan uji apung paru, adik-adik. Jadi nanti ada tesnya. Kalau uji apung paru positif, maka dapat dipastikan bayinya lahir hidup, yang artinya dia sudah pernah bernapas. Bisa juga dengan uji apung usus, ini adalah untuk membantu, tapi sebenarnya ini lebih tepat ya, uji apung usus lebih tepat untuk menentukan berapa lama dia umurnya ekstra-uterin atau berapa lama dia lahir. Ya, bisa juga dengan uji telinga tengah, menentukan dia menelan udara di situ. Bila mana uji apung parunya negatif adik-adik, maka kita harus melanjutkan dengan pemeriksaan makroskopik paru-paru. Ya, jadi kalau yang sudah bernapas itu maka akan terbentuk struktur epitel alveolunya itu berbentuk epitel gepeng. Ya, tidak ada lagi gambaran projection. Alveolnya tampak melebar, dinding membundar atau melengkung, dan amnionic depositnya dapat ditemukan di lumen. Ya, ini temuan-temuan bila bayinya sudah pernah bernapas.
Nah ini adik-adik kita bandingkan ini yang nyata yang merah muda sudah bernapas. Kalau yang kanan ini di atlas itu yang coklat itu artinya belum ada udara ya mas. Tapi yang sudah ada udaranya, sudah ada aerasi itu akan berwarna merah muda. Ini uji apung paru adik-adik. Jadi kalau dia positif maka potongannya akan mengapung. Artinya ada residu udara di alveoli sehingga dia mengapung. Kalau dia belum bernapas maka dia akan tenggelam ya ke bawah. Nah, usia ekstrauterin. Ini umur kehamilan berapa lama? Itu biasanya dengan uji apung usus tadi adik-adik ya, uji Breslau tadi. Jadi kita melihat, kita ikat, kita masukkan ke air. Kalau baik lambungnya saja yang mengapung itu artinya baru lahir. Ya, tapi kalau dua hidungnya sudah mengapung berarti dia sudah kurang lebih 2 jam umurnya. Kalau sampai usus halus berarti sudah 12 jam. Usus besarnya ikut mengapung, nah berarti dia sekitar 12 sampai 24 jam. Nah, berikutnya adalah bila kita periksa ternyata mekoniumnya telah keluar seluruhnya berarti maka dia sudah lahirnya itu lebih dari 24 jam. Nah, berikutnya kita mencari tanda kekerasan. Kadang-kadang kita temukan yang tanda yang berlebihan, artinya dengan melihat bayi itu tidak perlu kekerasannya banyak-banyak sebenarnya sudah dapat membunuh, tapi mungkin karena panik, karena takut sehingga ibunya kadang berlebihan. Yang terpenting juga adalah kita harus bisa membedakan ini karena kekerasan setelah lahir atau karena proses persalinannya itu sendiri. Karena kita juga tahu ada yang disebut dengan trauma jalan lahir. Ya, itu kita mesti bedakan. Trauma jalan lahir itu misalnya apa? Ditemukan kaput subsidiarium, ada sepal hematom, ada fraktur tulang tengkorak maupun perdarahan subdural. Itu kita mesti bedakan dengan kekerasan-kekerasan yang didapat setelah lahir. Berikutnya adik kita akan menentukan sebab matinya. Ya, jadi kalau ada perlu sebab mati yang wajar itu tentu karena jalan lahir tadi yang sulit ya, partus macet dan seterusnya. Kalau yang tidak wajar menjadi bisa pembunuhan atau kecelakaan atau kebrojolan jadi partus precipitarus ya jadi yang cepat itu. Nah semua itu menjadi hambatan kita bila bayinya sudah busuk dan seringkali kita mendapatkan kasus bayi sudah busuk adik-adik ya karena apa? Karena pasti membuangnya itu di tempat yang tersembunyi, tidak ketahuan. Nah, begitu dia busuk dan tercium bau busuk orang curiga, nah baru ketemu sehingga kita kadang-kadang mengalami kesulitan di situ untuk menentukan sebab matinya ini ya karena bayinya sudah busuk. Yang tersering sebagai sebab mati pada kasus infanticide itu adalah mulai pembekapan maupun penyumbatan ya. Berikutnya ada bisa dengan pencekikan, penjeratan, penekan dada, penggenggaman maupun kekerasan. Tapi yang paling sering ditemukan adalah pembekapan. Kenapa? Karena begitu bayi lahir dia akan nangis. Nah, sehingga ibunya karena takut tadi dan malu akan secara spontan membekap ya dengan harapan tidak terdengar suaranya. Nah, bekam yang terlalu keras itulah yang membunuh bayi tersebut akhirnya. Nah, ini golongan darah untuk menentukan hubungannya bisa dengan screening dulu adik-adik ya. Jadi golongan darah yang di plasenta itu dari ibu, jantungnya dari bayi. Kemudian kalau sudah busuk ya kita bisa ambil dari rambut kurang. Tapi untuk pemastiannya adalah dengan pemeriksaan DNA ya. Itu pastiannya. Tapi sebelumnya kita akan screening mulai dari apa? Mencocokkan misalnya diperiksa ibunya. Ada nggak tanda-tanda dia habis melahirkan? Kapan habis melahirkan? Nah, waktu dicocokkan dengan lahirnya. Kapan anak ini bayi ini lahir? Berikutnya mencari data antropologi ya kemiripan itu bisa juga. Dan untuk screening kita lakukan pemeriksaan golongan darah. Kalau sesuai baru kita pastikan dengan pemeriksaan sidik DNA dengan melakukan pemeriksaan DNA mitokondria. Ya. Nah, berikutnya adalah aborsi. Ya, pada aborsi ini kita bagi menjadi tahapan menjadi pengertian aborsi, definisinya apa, jenis abortus apa, cara komplikasi aborsi, dan tugas dokter. Adik-adik nanti dicari ya, bedanya aborsi dan abortus apa ya. Biar tidak bingung nanti. Itu judulnya aborsi, kenapa ada jenis abortus? Kemudian ada cara aborsi, bukan cara abortus. Nah, mohon nanti dicari ya. Adik-adik di Indonesia terdapat perbedaan ya, pengertian abortus itu sendiri, aborsi itu sendiri dengan menurut medis dan hukum. Ya. Jadi kalau menurut medis, aborsi itu adalah
terhentinya kehamilan secara spontan atau tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan atau masih non viable. Nah, itulah sebabnya adik-adik tadi saya jelaskan, bila kita meriksa bayinya dia masih non viable, belum mampu hidup di luar kandungan, maka kasusnya adalah aborsi, bukan infanticide. Ya, infanticide. Sementara dari hukum beda. Kalau menurut hukum itu dia tidak melihat usia kandungannya. Yang terpenting adalah pada saat melakukan tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran. Artinya apa? Yang penting apa? Bisa dibuktikan bahwa janinnya masih hidup waktu dalam kandungan tersebut. Ya, mau umur berapa kandungannya nggak penting. Yang penting bisa dibuktikan janinnya masih hidup, kemudian dilakukan aborsi, nah setelah lahir mati. Nah itu sudah aborsi menurut hukum. Jadi ada perbedaan. Ya, jenis abortus ada dua, ada abortus spontan, ada abortus provokatus. Ya, abortus provokatus bedakan menjadi abortus provokatus therapeuticus dan abortus provokatus criminalis. Ya, abortus provokatus criminalis itu menurut hukum tuh sulit dibedakan, dibuktikan. Kenapa adik-adik? Ya karena pelakunya adalah korban, jadi pasti ditutupin. Kecuali ibunya meninggal, nah, baru terungkap. Kalau cuma ketemu janinnya seperti ini, maka tidak akan bisa diungkap. Ya. Nah, ini pasal-pasal yang mengatur adik-adik. Jadi menurut KUHP itu kalau ada wanita yang sengaja melakukan upaya pengguguran, ya itu 4 tahun ancamannya. Kemudian ada orang yang menggugurkan tanpa izinnya, itu lebih berat lagi. Ya. Tetapi kalau dengan ini untuk orang lain, yang itu ibunya itu orang lain. Tapi kalau dia bersama ibunya, maka dua-duanya kena. Ibunya kena, yang melakukan juga kena. Nah, bila yang melakukan adalah itu tenaga kesehatan, maka dia ditambah lagi dan tidak boleh praktek lagi, dicabut hanya ya. Ini sudah nggak dipakai lagi ini untuk KB. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan juga ada adik-adik di pasal pidananya pasal 75 yaitu dilarang melakukan aborsi. Intinya prinsipnya tidak boleh aborsi kecuali, nah ini ada pasal kecualinya. Kecuali apa? Bila ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi oleh sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacahan bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Intinya, kehamilannya tersebut kalau diteruskan maka membahayakan ibu, misalkan ibunya dengan penyakit jantung, ya. Itu ibunya bisa meninggal, ya, sehingga daripada ibunya meninggal maka kehamilannya bisa dihentikan. Atau diprediksi dengan pemisahan kromosom bayinya ini akan cacat berat misalkan setelah lahir besok. Nah, tentu itu bisa. Berikutnya adalah dapat dilakukan aborsi apabila ini hamil sebagai akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Artinya apa? Korbannya depresi berat, ya, akibat diperkosa terus hamil. Nah, sehingga boleh dilakukan aborsi. Nah, ini syarat-syaratnya adik-adik ya untuk melakukan aborsi yang tadi itu. Misalkan pertama harus lebih kurang dari 6 minggu gitu ya, kecuali ada emergensi. Harus oleh tenaga kesehatan, tidak boleh sembarangan. Ibunya harus setuju. Suaminya juga, kecuali korban perkosaan. Misalnya ibunya bukan korban perkosaan karena gawat tadi, sakit jantung misalnya, suami harus setuju gitu ya. Di rumah sakit misalkan. Nih, untuk yang melanggar tadi menurut Undang-Undang Kesehatan sanksinya adalah 10 tahun bila aborsinya melawan hukum, ilegal, tidak memenuhi persyaratan tadi. Nah, ada yang perlu diketahui adalah cara-cara aborsi ini ya. Jadi cara aborsi ada dengan secara kekerasan mekanik lokal, ada yang bersifat eksternal, ada yang internal. Contoh yang eksternal apa? Melakukan fisik yang berlebihan. Nah, misalnya olahraga berat, ya.
Itu kadang naik motor ke jalan jelek, itu bisa juga. Kemudian melakukan pemijatan, jadi bisa melalui dukun dulu, pijat di luarnya, perutnya, ya dengan harapan rahimnya kontraksi. Atau internal, apa itu? Masukkan instrumen ke jalan lahir dengan harapan OUE-nya terbuka sehingga produknya keluar. Atau melalui dengan cara downsing dan shearing, apa ya? Melalui alat, ya, dimasukkan zat-zat itu disemprot, kemudian disedot dengan suction atau langsung kuretase dan laminaria. Ya, laminaria itu adalah semacam busi ya, busi alat itu dimasukkan ke kanalis cervicalis, dia bersifat dari kayu bisa menyerap sehingga produknya tersedot ke situ. Nah, sehingga terjadi apa diharapkan terjadi keguguran di situ. Itu alat mekanisme. Atau secara sistemik ya dengan obat maupun bahan kimia bersifat abortifacient maupun abortifo. Misalnya apa? Makan nanas muda. Nah, ini walaupun secara ilmiah belum bisa dibuktikan tapi banyak orang coba nih. Ya. Dia makan nanas muda sehingga otot ususnya kontraksi. Nah, diharapkan karena dia mules-mules itu akan merangsang otot rahimnya berkontraksi juga. Sehingga diharapkan keguguran. Atau minum jamu ya, misalnya jamu pelancar head. Nah, itu kadang-kadang disalahgunakan itu. Atau pakai obat strychnine, diclomidol, obat kina, obat malaria, atau pakai obat-obat yang lain, misalnya sisustasika ya, untuk obat tumor, kanker. Nah, itu penyalahgunaan obat itu bisa ya. Berikutnya adalah adik-adik harus paham ini komplikasi aborsi. Jadi nanti kalau periksa korbannya tahu apa yang dicari. Ya, pertama tentu secara mekanik adanya perdarahan itu yang paling banyak. Ya, dapat juga shock. Shocknya bisa karena nyeri psikonik atau shock hipovolemik karena perdarahan tadi. Atau untuk yang lambat bisa jadi infeksi adik-adik. Infeksi yang berat menimbulkan sepsis. Perforasi uterus, nah ini biasa dilakukan oleh tenaga yang tidak profesional. Ya, pada saat melakukan kuretase khususnya jebol, ya bisa peritonitis, meninggal. Atau emboli udara, nih karena ada pembuluh darah yang terbuka di situ, udaranya masuk, ya sehingga terjadi emboli. Atau keracunan karena menggunakan zat-zat ebulfasian tadi itu. Ya, yang terakhir adalah akibat terjadi sudden cardiac arrest, ya biasanya karena shock, karena pilatik bisa, ya karena vagal reflex gitu. Adik-adik nanti sebagai dokter tugasnya bila memeriksa ibunya, yang dibutuhkan pertama adalah tanda-tanda kehamilan, pernah hamil, kemudian tanda-tanda dia melakukan aborsi atau pernah melahirkan. Ya, kemudian obat-obat yang dipakai apa, metode aborsinya apa, atau dia aborsi mekanik mungkin. Nah, itu baru menghubungkan adalah sebab mati dengan aborsi yang dilakukan tadi. Ada hubungannya enggak? Betul enggak karena dia melakukan aborsi sehingga komplikasi berakibat kematian? Yang pertama mencari tanda-tanda kehamilan ya atau pernah hamil tadi. Yang pertama adanya pembesaran areola dan hiperpigmentasi ya. Dan linea gravidarum ya. Keluar cairan dari nipel, dipencet. Kalau cairan berarti dia hamil, pernah hamil. Fundus uterina masih tinggi ya. Ada pembesaran rahim di situ dan striae gravidarum, jadi garis-garis berwarna lebih gelap ya di sekitar perutnya. Nah, ini adik-adik tanda aborsinya postpartumnya ya. Untuk di genitalnya kita cari ada nggak luka-luka di situ. Mungkin ada luka memar, luka lecet, ada robekan ya. Biasanya di perineumnya. Dan tanda kekerasannya, kanalis cervicalis dan kafuternya dilihat, apakah ada tanda perlukaan di situ, tanda infeksi ya, intra dan ekstra uterin. Nah, ini produk aborsinya ya dilihat. Bahan kimianya tentu kita akan melakukan pemeriksaan toksikologi ya, ambil bahan dari darah dan urin, ya bahan dari vagina dan uterus, kemudian kita cari sebab akibatnya, apakah karena dia mati akibat teknik aborsi tadi. Ya, itu tentu dengan cara melakukan otopsi. Kesimpulannya, adik-adik dokter itu memiliki peranan yang penting menemukan bukti-bukti yang berasal dari ibu maupun dari janin guna pembuktian dalam peradilan pidana. Sehingga diperlukan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan proses pada kasus infanticide dan abortus.
Nanti pertanyaan bisa dikirim melalui WA saya boleh, melalui email saya bisa ya.